Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Senang sekali bisa kembali menyapa Anda semua. Hari ini, mari kita bersama-sama merenungkan sebuah bagian yang sangat menarik dan penuh makna dari Injil Matius, yaitu pasal 11, ayat 11 sampai ke 15. Ini adalah sebuah perikop di mana Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis dan melalui perkataannya, kita diajak untuk melihat sesuatu yang lebih dalam tentang kerajaan Allah dan peran kita di dalamnya. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Matius 11 ayat 11 sampai 15. Bunyinya demikian, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari, ayat-ayat ini sungguh luar biasa. Mari kita coba bedah satu persatu. Pertama, Yesus memberikan pujian yang sangat tinggi kepada Yohanes Pembaptis. Bayangkan, Yesus sendiri berkata, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Ini adalah sebuah pengakuan yang luar biasa. Mengapa Yohanes begitu istimewa? Karena ia adalah nabi terakhir dari perjanjian lama, sang pembuka jalan. Jembatan yang menghubungkan nubuat-nubuat kuno dengan penggenapannya di dalam diri Yesus Kristus. Perannya begitu krusial. Ia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan hati umat Israel untuk menyambut kedatangan Mesias. Ia adalah Elia yang dinubuatkan akan datang kembali. Yohanes adalah puncak dari semua nabi perjanjian lama. Namun, setelah pujian setinggi langit itu, Yesus melanjutkan dengan kalimat yang mungkin sedikit membingungkan. Namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya. Apa maksudnya ini? Apakah Yesus sedang merendahkan Yohanes? Tentu tidak. Yesus sedang membuat sebuah perbandingan yang dahsyat antara dua era, dua zaman. Zaman hukum Taurat yang diwakili oleh Yohanes dan zaman anugerah atau zaman kerajaan sorga yang dibawa oleh Yesus sendiri. Yohanes, meskipun luar biasa, hanya bisa menunjuk kepada Kristus dari kejauhan. Ia melihat fajar kerajaan itu, tetapi ia tidak sepenuhnya masuk ke dalam terang benderangnya hari kerajaan itu. Ia wafat sebelum karya penebusan Kristus di kayu salib selesai. Ia adalah bagian dari era persiapan. Sementara itu, kita, orang-orang percaya, setelah kematian dan kebangkitan Kristus, bahkan yang merasa paling kecil, paling tidak berarti, kita memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Yohanes. Kita hidup di era penggenapan, kita adalah warga kerajaan sorga, kita telah menerima Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kita tidak hanya menunjuk kepada Kristus, kita memiliki Kristus yang hidup di dalam hati kita. Kita memiliki akses langsung kepada Bapa melalui Yesus. Kita adalah anak-anak Allah. Inilah privilege, hak istimewa yang luar biasa. Status kita sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus membuat kita, bahkan yang terkecil sekalipun, lebih besar dalam konteks kerajaan sorga daripada nabi terbesar di era sebelumnya. Ini bukan tentang kehebatan personal kita, tetapi tentang posisi kita yang luar biasa di dalam Kristus berkat anugerahnya. Selanjutnya, ayat 12 berkata, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Kata diserong ini, dalam bahasa aslinya, memiliki arti yang kuat. Bisa berarti diserbu dengan kekuatan, diterobos, atau dikejar dengan penuh semangat. Ini bukanlah gambaran yang pasif. Kerajaan sorga bukanlah sesuatu yang kita terima sambil berleha-leha. Sejak Yohanes mulai berkhotbah tentang pertobatan, ada sebuah urgensi, sebuah gairah yang menyala-nyala. Orang-orang berbondong-bondong datang untuk dibaptis. Mereka lapar dan haus akan kebenaran. Ini adalah panggilan bagi kita hari ini. Apakah kita memiliki semangat yang sama untuk kerajaan sorga? Apakah kita menyerbu hadirat Tuhan dalam doa? Apakah kita menerobos halangan-halangan dosa dan dunia untuk mengejar kekudusan? Apakah kita lapar akan firman-Nya? Kerajaan sorga membutuhkan para pejuang rohani yang bersemangat, yang tidak suam-suam kuku, yang tidak mau kompromi dengan dunia. Iman Kristen bukanlah iman yang pasif. Ia adalah iman yang aktif, yang berjuang, yang mengejar Tuhan,
dengan segenap hati. Kemudian, di ayat 14, Yesus menegaskan kembali identitas Yohanes sebagai Elia yang dinubuatkan akan datang. Ini menunjukkan bahwa karya Yesus adalah penggenapan dari seluruh rencana keselamatan Allah yang telah diumumkan sejak lama. Semuanya terhubung. Dari perjanjian lama hingga perjanjian baru, puncaknya adalah Yesus Kristus. Dan akhirnya, Yesus menutup dengan kalimat yang sering kita dengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ini bukan sekadar ajakan untuk mendengar dengan telinga fisik kita. Ini adalah panggilan untuk mendengar dengan telinga rohani, dengan hati yang terbuka, dengan pikiran yang mau memahami. Yesus mengajak kita untuk benar-benar meresapi kebenaran ini. Apakah kita mendengar panggilannya? Apakah kita memahami betapa istimewanya posisi kita di dalam kerajaannya? Apakah kita tergerak untuk mengejar kerajaan itu dengan semangat yang menyala-nyala? Saudara-saudari, renungan hari ini mengingatkan kita akan 3 hal penting. Pertama, bersyukurlah atas posisi kita di dalam Kristus. Kita yang percaya kepadanya memiliki status yang luar biasa sebagai warga kerajaan sorga. Jangan pernah anggap remeh anugerah ini. Kedua, mari kita periksa kembali semangat rohani kita. Apakah kita hanya menjadi orang Kristen yang suam-suam kuku, atau kita adalah para pejuang yang bersemangat menyerbu kerajaan sorga dengan doa, iman, dan ketaatan? Ketiga, mari kita buka telinga rohani kita lebar-lebar untuk mendengar suara Tuhan setiap hari, agar kita tidak hanya tahu tentang kebenaran, tetapi kita hidup di dalam kebenaran itu. Yohanes Pembaptis adalah teladan kerendahan hati dan totalitas dalam mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Kini giliran kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus di zaman anugerah ini, dengan semangat yang berkobar-kobar bagi kerajaannya. Mari kita hidup sebagai warga kerajaan yang sejati, yang membawa terang dan dampak bagi dunia di sekitar kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga pelaku firman yang setia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar semakin banyak orang yang diberkati. Sampai jumpa di renungan berikutnya.